Hai, welcome back to my channelnya mahasiswa. Jadi di video sebelumnya aku udah bahas tentang S2 psikologi, S2 sosiologi, komunikasi, tapi ternyata aku belum bahas satu jurusan S2 yang ternyata lumayan banyak sih yang minat, tapi nggak banyak yang tahu, yaitu S2 antropologi. Nah, di video kali ini aku akan jelasin 10 universitas di Indonesia yang menyediakan program S2 antropologi, persyaratan background pendidikan, dan juga persyaratan IPK-nya itu apa aja. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-video selanjutnya. Di video kali ini aku akan jelasin mulai dari yang pertama sampai dengan yang ke-10, tapi tidak terbatas cuma di 10 universitas itu aja, karena ada banyak universitas lain yang menyediakan program S2 antropologi. Oke, yang pertama yaitu di Universitas Indonesia atau di UI. Untuk di UI ini nama programnya yaitu Magister Antropologi. Untuk persyaratan background pendidikan itu menerima dari lulusan S1 bidang apapun atau multidisipliner, tapi diutamakan yang lulusan dari background bidang sosial atau ilmu sosial. Untuk persyaratan IPK-nya yaitu minimal 3, dan kamu perlu melampirkan berkas kayak ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi, rencana penelitian, serta sertifikat TOEFL ataupun IELTS. Jadi salah satu ya, bukan dua-duanya. Untuk tahap seleksinya, pertama ada seleksi berkas, kemudian tes tulis, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Antropologi di UI, kamu bisa klik link pendaftaran UI yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang kedua yaitu di UGM atau Universitas Gadjah Mada. Di UGM ini nama programnya juga sama, yaitu Magister Antropologi. Untuk persyaratan background pendidikannya, sebenarnya di UGM ini menerima dari background pendidikan apapun atau multidisipliner, tapi diutamakan dari yang background pendidikannya ilmu sosial atau humaniora dengan IPK minimal 3. Untuk berkas apa aja sih yang perlu dilampirkan? Yang pertama transkrip nilai, kemudian ijazah S1, proposal rencana penelitian, surat rekomendasi, serta sertifikat TOEFL maupun IELTS, serta sertifikat bahasa Inggris baik TOEFL atau kalau nggak ada TOEFL bisa IELTS. Untuk tahap seleksinya cuma ada dua, pertama seleksi administrasi dan yang kedua yaitu wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Antropologi di UGM, kamu bisa klik link pendaftaran UGM yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ketiga yaitu di UNER atau Universitas Airlangga. Di UNER ini nama programnya yaitu Magister Antropologi. Tapi kalau di UNER ini cuma menerima dari yang lulusan S1 Antropologi ataupun bidang ilmu sosial lainnya. Jadi yang di luar sosial belum bisa mendaftar di UNER. Dengan syarat IPK minimal yaitu 2,75, dan kamu perlu melampirkan berkas lainnya kayak transkrip nilai, ijazah, surat rekomendasi, sertifikat kemampuan bahasa Inggris kayak TOEFL ataupun IELTS, dan juga proposal rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya ada 3, pertama seleksi administrasi, kemudian tes tulis, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Antropologi di UNER, kamu bisa klik link pendaftaran UNER yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang keempat di UNPAD atau Universitas Padjadjaran. Jadi di UNPAD ini nama programnya sama, yaitu Magister Antropologi. Kalau di UNPAD ini lebih umum ya, jadi menerima dari lulusan S1 yang backgroundnya S1 ilmu sosial atau kalau enggak humaniora. Jadi tidak terbatas harus yang lulusan S1 dari antropologi aja. IPK minimal yaitu 2,75, dan kamu perlu melampirkan berkas kayak ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi, rencana penelitian, serta sertifikat TOEFL ataupun IELTS. Untuk tahap seleksinya ada 3, yang pertama seleksi berkas, kemudian tes tulis, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Antropologi di UNPAD, kamu bisa klik link pendaftaran UNPAD yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang kelima di Universitas Udayana atau UNUD. Kalau di UNUD ini nama programnya yaitu Magister Antropologi, dan di UNUD ini menerima dari yang lulusan S1 ilmu sosial maupun humaniora dengan IPK minimal 2,75, dan kamu perlu melampirkan berkas kayak transkrip nilai, ijazah, surat rekomendasi, proposal rencana penelitian, juga sertifikat TOEFL ataupun IELTS. Untuk tahap seleksinya cuma 2, yang pertama seleksi administrasi, kemudian wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Antropologi di UNUD, kamu bisa klik link pendaftaran UNUD yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang keenam di Unhas atau Universitas Hasanuddin. Jadi kalau di Unhas ini nama programnya itu Magister Antropologi. Untuk persyaratan background pendidikannya yaitu lulusan dari S1 ilmu sosial atau humaniora dengan IPK minimal 2,75, dan kamu perlu melampirkan berkas kayak transkrip nilai, ijazah S1, surat rekomendasi, proposal rencana penelitian, dan juga sertifikat TOEFL ataupun IELTS. Untuk tahap seleksinya, pertama ada seleksi administrasi, dan kedua wawancara, jadi nggak ada tes tulisnya. Kalau kamu tertarik untuk lanjut S2 Antropologi di Unhas, kamu bisa klik link pendaftaran Unhas yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ketujuh di Universitas Sumatera Utara atau di USU. Di USU ini nama programnya yaitu Magister Antropologi Sosial. Untuk persyaratan background pendidikannya di USU ini menerima dari yang lulusan ilmu sosial, humaniora, atau bidang lain yang masih relevan. Jadi tidak terbatas cuma ilmu sosial dan humaniora aja.
dengan IPK minimal 2,75 dan kamu perlu melampirkan berkas lainnya kayak transkrip nilai, ijazah, surat rekomendasi, proposal rencana penelitian, serta sertifikat kemampuan bahasa Inggris kayak TOEFL ataupun IELTS. Untuk tahap seleksinya cuma ada 2, pertama seleksi administrasi, dan kalau lolos administrasi kamu bisa langsung wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Antropologi Sosial di USU, kamu bisa klik link pendaftaran USU yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ke-8 di Universitas Brawijaya atau di UB. Di UB ini nama programnya yaitu Magister Antropologi. Untuk persyaratan background pendidikannya, di UB ini menerima dari yang lulusan S1 Ilmu Sosial atau bidang lain yang masih relevan dengan IPK minimal 2,75 dan kamu perlu melampirkan berkas kayak ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi, proposal rencana penelitian, serta sertifikat TOEFL ataupun IELTS. Untuk tahap seleksi cuma ada 2, yang pertama tes tulis dan kedua wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Antropologi di Universitas Brawijaya, kamu bisa klik link pendaftaran UB yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ke-9 di UNAN atau Universitas Andalas. Di UNAN ini nama programnya itu Magister Antropologi, dan di UNAN ini menerima dari yang lulusan S1 Ilmu Sosial ataupun bidang lain atau background lain yang masih relevan dengan bidang ilmu sosial dengan IPK minimal 2,75. Selain itu, kamu juga perlu melampirkan berkas kayak ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi, proposal rencana penelitian, serta sertifikat TOEFL ataupun IELTS. Jadi bisa pilih salah satu di antara keduanya itu ya. Untuk tahap seleksinya cuma ada 2, pertama seleksi administrasi, dan kalau lolos kamu bisa langsung wawancara lalu menunggu pengumuman kelolosannya. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Antropologi di UNAN, kamu bisa klik link pendaftaran UNAN yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ke-10 di Unimed atau Universitas Negeri Medan. Di Unimed ini nama programnya yaitu Magister Antropologi, dan untuk di Unimed ini terbatas cuma menerima dari yang lulusan S1 Ilmu Sosial ataupun Humaniora. Dengan syarat IPK minimal 2,75 dan kamu perlu melampirkan berkas kayak transkrip nilai, ijazah, surat rekomendasi, proposal rencana penelitian, dan juga sertifikat TOEFL maupun IELTS. Untuk tahap seleksinya ada 3, pertama ada seleksi administrasi, kemudian tes tulis, dan diakhiri dengan wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Antropologi di Unimed, kamu bisa klik link pendaftaran Unimed yang sudah aku tulis di deskripsi. Itu dia 10 universitas di Indonesia yang menyediakan program S2 Antropologi. Tadi kalau di USU nama programnya yaitu Magister Antropologi Sosial, tapi kalau yang lain Magister Antropologi. Nah, di antara ke-10 universitas ini mana sih yang paling menarik buat kamu? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.